Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah. Saya mengajar di SD Negeri 095139 Semangat Baris, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun. Di sini saya akan membawakan video pembelajaran tentang mengenal nama-nama malaikat dan beserta dengan tugasnya. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai materi pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajarannya, ada baiknya kalian mengetahui tentang tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuannya yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui siapakah malaikat itu. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui dan pengertian tentang beriman kepada malaikat. Tujuan yang ketiga yaitu peserta didik dapat memahami tentang nama-nama malaikat Allah beserta tugasnya. Dan yang keempat, peserta didik memahami tentang ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Baik anak-anak, satu persatu akan Ibu sampaikan, yaitu tentang yang pertama, siswa dapat mengetahui siapakah malaikat itu. Tadi di awal udah Ibu sampaikan, malaikat itu adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Ya anak-anak, malaikat itu diciptakan dari nur atau cahaya. Selain malaikat, eh, Allah juga menciptakan jin dan manusia. Kalau jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Jadi di sini beriman kepada malaikat artinya kita yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada. Malaikat itu adalah makhluk Allah yang paling setia. Ada beberapa sifat baik malaikat yang harus kamu ketahui. Yang pertama yaitu malaikat itu sangat setia kepada Allah. Malaikat tidak pernah melawan perintah Allah dan malaikat selalu mengerjakan perintah Allah. Dan malaikat juga adalah makhluk yang tidak punya nafsu. Jadi anak-anak, beriman kepada malaikat berarti kalian harus yakin dan percaya bahwa malaikat itu ada. Di sini Ibu akan menyampaikan bahwa ada 10 malaikat yang wajib kita imani dan kita percayai. Kalau jumlah malaikat itu hanya Allah lah yang tahu. Tapi yang harus kita percaya dan kita imani ada 10. Yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini tugasnya adalah menyampaikan wahyu atau firman Allah. Ya anak-anak, malaikat yang kedua adalah malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini bertugas membagi rezeki yang diberikan Allah kepada makhluknya. Rezeki itu bisa berupa kesehatan, berupa hujan, juga segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Yang ketiga adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil ini bertugas meniup sangkakala. Di saat hari kiamat tiba, malaikat Israfil akan meniupkan trompet sangkakala yang diperintahkan oleh Allah. Yang keempat adalah malaikat Israel. Malaikat Israel ini bertugas untuk mencabut nyawa manusia. Jadi saat manusia sudah meninggal, malaikat Israel lah yang mencabut nyawanya. Kemudian yang kelima adalah malaikat mungkar. Dan yang keenam malaikat nangkir. Malaikat mungkar dan nangkir ini tugasnya menanyai manusia di alam kubur. Saat manusia meninggal, malaikat mungkar dan nangkirlah yang menanyai segala amalan perbuatan manusia saat di dunia. Kemudian jika manusia dalam saat hidupnya bertakwa, menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, pasti dia akan bisa menjawab segala pertanyaan dari malaikat mungkar dan nangkir. Ya anak-anak,
Ibu lanjutkan, yang ketujuh adalah malaikat rokib. Malaikat rokib ini tugasnya adalah mencatat amal baik manusia selama hidup di dunia. Dan yang kedelapan adalah malaikat atid. Malaikat atid mencatat amal buruk manusia. Jadi anak-anak, kalian harus berhati-hati. Ada malaikat yang mencatat perbuatan kita selama di dunia. Perbuatan baik dicatat oleh malaikat rokib dan perbuatan buruk akan dicatat oleh malaikat atid. Ya, kemudian Ibu lanjutkan, yang kesembilan adalah malaikat Malik. Malaikat Malik ini bertugas untuk menjaga pintu neraka. Jadi, setiap manusia yang selama hidupnya tidak pernah mengerjakan perintah Allah dan dan selalu mengerjakan larangan Allah dan selalu melawan orang tua dan melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, dia akan ditempatkan di neraka dan bertemu dengan malaikat Malik. Kemudian yang ke-10 adalah malaikat Ridwan. Ya anak-anak, malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga. Jadi, jika kita selama hidup di dunia selalu mengerjakan perintah Allah, selalu beramal baik, kita akan bertemu dengan malaikat Ridwan. Kita akan ditempatkan di surga. Jadi, itulah tadi ke-10 nama-nama malaikat yang harus kita imani dan kita percayai. Jadi anak-anak, sebagai anak yang soleh dan soleha, kalian harus mempunyai ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri tentang anak-anak yang beriman kepada malaikat. Jadi, kalau kamu percaya bahwa malaikat itu ada, kamu harus mempunyai ciri-ciri yang akan Ibu sampaikan nanti. Di antaranya yang pertama yaitu anak yang beriman dan percaya bahwa malaikat itu ada, dia akan selalu menjaga sifatnya. Dia akan selalu bersifat jujur. Ya, Nak ya. Jujur dalam ucapan, jujur dalam perbuatan, dan jujur dalam segalanya. Ya, Nak. Itu tadi anak yang memiliki ciri-ciri beriman kepada malaikat yang pertama. Yang kedua adalah suka menolong. Anak yang suka menolong termasuk anak yang mempunyai ciri-ciri iman kepada malaikat. Dia tidak dia tidak tega melihat orang dalam keadaan terluka atau sakit, dia langsung punya perasaan ingin menolong. Bukan hanya manusia saja ya Nak ya, tetapi juga makhluk yang lain ya. Jadi itu adalah ciri-ciri yang kedua. Ciri-ciri yang ketiga yaitu selalu berperilaku baik. Itu termasuk ya, anak yang soleh dan soleha akan selalu menjaga sikapnya, selalu berperilaku baik, baik kepada kedua orang tua, kepada teman, dan juga kepada lingkungan di sekitarnya. Yang keempat, selalu berusaha menjadi lebih baik lagi. Kalau kita hari ini sudah baik, kalau bisa kita besok harus lebih baik lagi dari hari kemarin. Ya, Nak ya. Jadi harus tingkatkan kebaikanmu. Jangan begitu-begitu saja. Ya. Yang kelima, selalu berusaha menjadi anak yang bertakwa. Anak yang bertakwa adalah anak yang selalu mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian yang keenam, ingat bahwa setiap ingin melakukan perbuatan maksiat, selalu ingat kepada Allah. Jadi kalau kita ingat kepada Allah, kita akan punya rasa takut karena Allah mengawasi dan Allah juga punya malaikat yang mengawasi kita untuk mencatat perbuatan kita. Jadi kalau kita mau melakukan perbuatan maksiat, ingatlah kepada Allah, ingat juga bahwa ada malaikat yang mencatat perbuatan kita. Kemudian yang ketujuh, selalu bersyukur dan ikhlas atas rezeki yang diterima. Selalu bersyukur atas segala kenikmatan, rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Kita adalah makhluk yang sangat sempurna diciptakan Allah. Kita syukuri itu ya Nak ya. Bagaimana cara bersyukurnya? Dengan mengerjakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Baik anak-anak, tadi itu sudah Ibu jelaskan semuanya tentang siapa malaikat itu, tentang apa maksudnya beriman kepada malaikat,
nama-nama malaikat dan tugasnya, kemudian ciri-ciri anak yang beriman kepada malaikat. Sudah Ibu jelaskan, semoga apa yang Ibu sampaikan pada kali ini dapat kamu pahami, dapat kamu mengerti, dan dapat kamu amalkan, kamu biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadilah anak-anak yang selalu mempunyai ciri-ciri beriman kepada malaikat. Kenapa? Ada malaikat yang selalu mengawasi kita. Malaikat itu adalah utusan Allah, perintah, menjalankan perintah Allah untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Baik anak-anak, Ibu akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.